Hai, saya Ulfi. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku Metodologi Studi Islam dari Profesor Dr. Haji Abudinata, MA. Selamat menikmati. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu pengertian agama. Secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan etimologis dan sudut istilah terminologis. Mengartikan agama dari sudut kebahasaan akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah, karena pengertian agama dari sudut istilah ini sudah mengandung muatan subjektif dari orang yang mengartikannya. Atas dasar ini, maka tidak mengherankan jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik dengan metode ini. Menurut Mukti Ali mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan-perbedaan dalam memahami arti agama. Di samping adanya perbedaan juga dalam cara memahami serta menerima setiap agama terhadap suatu usaha memahami agama. Setiap agama memiliki interpretasi diri yang berbeda dan keluasan interpretasi diri untuk berpendapat berbeda-beda. Sampai sekarang, perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga Kant, seorang ahli ilmu jiwa agama, sebagaimana dikutip Zakia Darajat, mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata mengatakan bahwa tidak ada yang tidak dapat digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama adalah subjektif, intens, dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Pengertian agama dari segi bahasa dapat kita ikuti antara lain uraian yang diberikan Hanum Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari Sanskrit. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan kata itu tersusun dari dua kata, a tidak dan gam, yaitu pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Hal ini demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama, yaitu diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntutan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntutan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung artinya menguasai kedudukan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat demikian, Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah regular, yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang tertumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Beberapa definisi tersebut akhirnya Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung dalam istilah-istilah ini adalah masih terikat satu sama lain. Selanjutnya, karena demikianlah banyak definisi tentang agama
yang dikemukakan para ahli, Harun Nasution mengatakan bahwa dapat diberi definisi sebagai berikut. Yang pertama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ketiga, mengingatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada dari luar manusia yang mempengaruhi buatan-buatan manusia. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. 6. Yaitu pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Permujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuasaan misteri yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Ajaran yang diwayukan Tuhan kepada manusia melalui seseorang rasul. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama itu ada latar belakang fitrah manusia, yang mana buku ini menjelaskan bahwa Murtada Mutahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebut bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Perjanjian itu tidak dicatat di atas kertas, tidak pula diucapkan oleh lidah, melainkan diukir dengan pena ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan kalbu dan lubuk fitrah manusia, dan di atas permukaan hati nurani serta di dalam perasaan batiniah. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut buat pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitri manusia. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karena itu, ketika datang wahyu Tuhan yang menyuruh manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Nah, seperti contoh atau konteks yang kita misalnya membaca ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Pada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia tersebut dapat pula dianalisis dari istilah insan yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia. Mengacu kepada informasi yang diberikan Al-Quran, Musa Asy'ari sampai pada suatu kesimpulan bahwa manusia insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, bentuk dibanding dengan ciptaan Tuhan lainnya, sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terlancar dan ciptaannya. Lebih lanjut, Musa Asy'ari mengatakan bahwa pengertian manusia yang disebut insan yang dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan lapangan kegiatan manusia amat luas adalah terletak pada kemampuan menggunakan akal dan mewujudkan pengetahuannya konseptualnya dalam kehidupan karakternya.
Nah, selanjutnya kita beralih ke kelemahan dan kekurangan manusia. Yang mana faktor yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain diungkap oleh kata al-nafs, menunjukkan Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran nafs diciptakan dalam Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia terhadap kebaikan dan keburukan yang ada di sisi dalam manusia. Inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Kita misalnya membaca ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya demi nafs serta penyempurnaan ciptaan Allah mengilhamkan kepada kefasikan dan ketakwaan. Quran surat Al-Syam ayat 7-8. Menurut Quraisy Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Nah, yang ketiga itu ada tantangan manusia, yang mana faktor ini menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Lihat Quran surat 12 ayat 5-17. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan, karena mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanipulasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalam mengandung visi menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita misalnya membaca ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyafsudu an sabilillah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan hartanya mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 36. Yang mana orang-orang kafir itu sengaja mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar orang menikmati keinginannya. Berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obatan terlarang, dan lainnya sebagai dibuat dengan sengaja. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama. Godaan tantangan hidup demikian itu saat ini semakin meningkat sehingga upaya mengagamakan masyarakat menjadi penting. Nah, selanjutnya kita memasuki berbagai pendekatan di dalam memenuhi agama. Yang pertama itu ada pendekatan teologis normatif, yang mana pendekatan tersebut dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Karena sifat dasarnya yang partikularistik, maka dengan mudah kita dapat menemukan teologi Kristen dan Katolik, teologi Kristen, Protestan, dan begitu seterusnya.
Dan jika diteliti lebih mendalam lagi dalam interumat, beragaman tertentu pun masih dapat dijumpai berbagai paham atau sekte keagamaannya. Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman agama adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk, forma, atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang melainkan sebagai Allah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar, sedangkan paham lainnya salah, sehingga memandang paham orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan seterusnya. Demikian pula paham yang dituduh keliru, sesat, dan kafir itu pun menuduh kepada lawannya sebagai yang sesat dan kafir. Teknologi kritis bersikap kritis pula terhadap lingkungannya. Hal ini hanya dapat terjadi kalau agama terbuka juga terhadap ilmu-ilmu sosial yang memanfaatkan ilmu tersebut bagi pengembangan teologinya. Penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam teologi merupakan fenomena baru dalam teologi. Lewat ilmu-ilmu sosial itu dapat dilihat gambaran mengenai situasi yang ada. Simbiose pandangan politis teologi ini yang selalu cenderung mengarah kepada konspirasi eksklusif dan potensial bagi munculnya tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan kebenaran suci. Untuk itu di masa depan kita memerlukan paradigma teologi baru yang lebih memungkinkan untuk melakukan hubungan dialogis dan cerdas baik antara umat beragama maupun antara umat beragama dengan kaum humanis sekular. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan tersebut dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Melalui pendekatan antropologis fenomenologis ini kita juga dapat melihat hubungan antara agama dan negara. Topik ini juga tidak pernah kering dikupas oleh para peneliti, akan tapi menarik melihat fenomena negara agama. Seperti Vatikan dalam bandingannya dengan negara-negara sekuler di sekeliling di Eropa Barat. Juga melihat kenyataan negara Turki modern yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi konstitusinya negaranya tersebut sekularisme sebagai prinsip dasar kenegaraan yang tidak dapat ditawar-tawar. Nah, selanjutnya melalui pendekatan antropologis ini dapat ditemukan keterkaitan agama dengan psikoterapi. Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 pernah mengaitkan agama dengan Oedipus kompleks, yakni pengalaman infantil seorang anak yang tidak berdaya di hadapan kekuatan dan kekuasaan bapaknya. Agama ini dinilai sebagai nurios. Dalam psikoanalisanya, dia mengungkapkan hubungan antara ego dan superego. Meskipun hasil penelitian Freud berakhir dengan kurang simpati terhadap realita keagamaan manusia, tetapi temuannya ini cukup memberi peringatan terhadap beberapa kasus keagamaannya tertentu yang melihat
dengan patologi sosial maupun kejiwaan. Dengan demikian, pendekatan antropologi sangat dibutuhkan dalam memahami ajaran agama karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dengan cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya kita bahas poin kedua yakni pendekatan sosiologis, yang mana pendekatan tersebut mengaku bahwa ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh secara perubahan, persiakan hidup itu, serta pula kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Soeharjono Soekarto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana suatu seharusnya berkembang, dalam arti memberikan petunjuk-petunjuknya yang menyangkut kebijakannya kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga membahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyatanya mengenai kehidupan di dalam manusia. Selanjutnya yaitu sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat, apalagi menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulunya budak lalu akhirnya bisa menjadi penguasa di Mesir. Mengapa dalam melakukan tugasnya Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat dikemukakan hikmah dengan bantuan ilmu sosial. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran misalnya, kita jumpa ayat-ayat berkenan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain, sebab-sebab dan penyebab terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab penyebabnya terjadinya kesengsaraan. Semua itu sudah jelas, baru dapat dijelaskan apabila memahami yang mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan. Nah, selanjutnya pendekatan filosofis. Filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam kamus umum dan Power Wadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi, pengetahuan sebab-sebab, asas, hukum, dan sebagiannya terhadap sebagian yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalba. Menurutnya adalah filsafat berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, dan hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.
Pendekatan filosofis yang bercorak relinialis ini walaupun secara teoritas memberikan harapan dan kesejukan, namun belum secara luas dipahami dan diterima kecuali oleh sekelompok kecilnya. Menurut Nars, mengapa hanya oleh segelintiran orang? Jawabannya bisa dicari dalam hakikat filsafat perennial itu sendiri. Islam sebagai agama yang banyak menyeluruh penganutan mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan suatu memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Dan contoh-contoh telah dikemukakan di atas, namun pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata terutama oleh kaum tradisionalis formalitis yang cenderung memahami agama berbatas pada ketetapan melaksanakan aturan-aturan formalitas dari pengalaman agama. Selanjutnya, pendekatan historis. Sejarah ataupun historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tepat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang melibatkan dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam dan yang bersifat empiris dalam menduniawi. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesengajaan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di dalam empiris dan historis. Pendekatan sejarah ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama sendiri turun dalam situasi dan konteks bahkan berkait dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hubungan ini, Kuntowijoyo telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama, yang dalam hal ini Islam. Menurut pendekatan sejarah, ketika ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungannya Al-Quran itu berbagi menjadi dua. Bagian pertama yaitu berisi konsep-konsep, dan bagian kedua itu berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaannya. Nah, selanjutnya itu pendekatan kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan menciptakan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan berarti pula kegiatan usaha batin, akal, dan berbagainya untuk menciptakan suatu yang termasuk hasil kebudayaan. Sementara itu, Sultan Takdir Ali Sabana mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang menjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan adat istiadat, dan segala kecakapan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai keracuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kebudayaan tampil berbagai pranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para bentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama, yang mana terdapat pada tataran empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutan dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Nah, selanjutnya pendekatan psikologi. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Menurut Zakia Darojat, perilaku seseorang yang tampak lahiri terjadi karena mempengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Dalam ajaran agama tersebut, banyak agama
dijumpai dengan istilah-istilah menggambarkan sikap batin seseorang, misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah sebagai orang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang sadik atau jujur, dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-gejala kejiwaan yang berkait dengan agama. Nah, selanjutnya hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Semua orang mungkin sepakat bahwa dalam era globalisasi tersebut, keutuhan manusia ingin tetap terpelihara dengan baik, dan ilmu pengetahuan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang strateginya bagi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya pada era globalisasi tersebut. Sebagai salah satu upaya mengatasi kebutuhan dari ilmu pengetahuan sosial yang demikian itu, agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru sehingga kehadiran agama tersebut terasa memanfaatkan oleh para penganut agama. Namun hal ini demikian membawa kita kepada suatu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya agama itu ditampilkan, bagaimana sikap yang harus ditampilkan di kalangan agamawan. Nah, selanjutnya pandangan ajaran Islam terhadap ilmu sosial. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Selanjutnya, jika kita diadakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar daripada urusan ibadah. Dalam arti yang khusus, Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid, tempat pengabdian kepada Allah. Dalam arti yang luas, muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam artinya yang khusus. Dalam keadaan demikian, kita saat ini nampaknya sudah mendesak untuk memiliki ilmu pengetahuan sosial yang mampu membebaskan manusia dari berbagai problem tersebut. Ilmu pengetahuan sosial yang disebutkan adalah ilmu pengetahuan yang digali dari nilai-nilai agama. Kuntawijaya menyebutkan berbagai ilmu profektif tersebut. Selanjutnya, ilmu sosial yang bernuansa Islam. Dewasa ini ilmu sosial di tengah mengalami kemerdekaan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Menurut Kuntawijaya, kita butuh ilmu sosial, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi yang dilakukan, untuk apa dan oleh apa, yaitu ilmu sosial yang mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita, etika, dan propetik tertentu. Perubahan tersebut didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah cita-cita kemanusiaan, kedua liberasi, dan ketiga transendasi. Cita-cita profetik tersebut dapat didefinisikan dari misi historis Islam berbagaimana kandungan dalam ayat 110 surat Al-Imran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati uhrizat linnasi ta'khuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat yang ditugaskan kepada manusia, menyuruh berbuat baik, mencegah berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 110. Ilmu sosial yang demikian, maka umat Islam akan dapat diluruskan
langkahnya berkembang ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini dan juga dapat meredam berbagai kerusuhan sosial dan tindakan kriminal lainnya yang saat ini dapat mewarnai kehidupan. Nah, selanjutnya peran ilmu sosial protektif pada era globalisasi. Ilmu tersebut yang kita ketahui bangunan dari ajaran Islam yang berbagaimana kita tidak perlu takut atau khawatir terhadap dominasi sains barat dan arus globalisasi yang terjadi saat ini. Islam selalu membuka diri terhadap seluruh warisan peradaban. Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Sejak beberapa abad yang lalu, Islam mewarisi tradisi sejarah dari seluruh warisan peradaban manusia. Kita tidak membangun dari ruang yang hampa. Hal demikian dapat dipahami dari kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan kepadamu umatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kata telah kusempurnakan agamaku mengandung arti bukan membuat yang baru atau membangun dari ruang hampa, melainkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam diturunkan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam settingan sosial aktual. Respon normatifnya merelevikan kondisional aktual itu, meskipun jelas bahwa Al-Quran memiliki cita-cita sosial tertentu. Bukti sejarah tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa dari sejak kelahiran 15 abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama terbuka, akomodatif, serta berdampingan dengan agama, kebudayaan, dan peradaban lainnya. Tetapi dalam waktu kebersamaan, Islam juga tampil memberikan kritik, perbaikan, bahkan penolakan dengan cara-cara yang amat sistematik dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang membawa korban yang tidak diharapkan. Dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam demikian itu, maka melalui ilmu sosial dan berwawasan prospektif berbagaimana tersebut di atas, maka Islam siap untuk memasuki era globalisasi. Selanjutnya, pengertian dan sumber ajaran Islam. Sebagai agama terlahir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian agama Islam, sumber dan ruang lingkup ajaran, serta cara untuk memahaminya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenan dengan Islam itu perlu dikaji secara seksama sehingga dapat dihasilkan memahami Islam dan komprehensif. Nah, selanjutnya pengertian agama Islam. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi keprihatinan. Kedua sisi tersebut pengertiannya tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari kata bahasa Arab, yakni dari kata salima yang mengandung arti selamat, santosa, dan berdamai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Nah, dari pengertian pembahasan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang balasan, dan kebiasaan. Senada dengan itu, Nurholis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah terhadap Tuhan merupakan hakikat dan pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ia mengajarkan olehnya dengan disangkut pautkan kepada alam manusia itu sendiri.
Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai penemuan alam manusia sehingga pertumbuhan perwujudan pada manusia melalui bersifat dari dalam, tidak tubuh, apalagi dipaksaan dari luar. Karena cara yang demikian menyebabkan ajaran Islam tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang paling berdasarkan dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasannya. Nah, kata Islam dari segi kebahasan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan kepaksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai fitrah atau dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah mengatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Nah, selanjutnya sumber ajaran Islam. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam ini yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran, Al-Sunnah. Ketentuan ini sesuai dengan agama Islam itu sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjabarkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, kita dianjurkan agar menaati Allah dan Rasulullah-Nya. Al-Quran, di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat sekitar pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata ataupun dan bukan pula ditulis dengan memakaikan hamzah. Lafal tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Al-Faro berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata Quran, jamak dari kata Koroniyah, yang berarti berkaitan karena dilihat dari segi makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling berkaitan. Nah, sedangkan Al-Sunnah, kedudukan Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, juga didasarkan kepada pendapat kesepakatan para sahabat, yakni keseluruhan sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Menurut bahasa Al-Sunnah artinya jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Pengertian Al-Sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi yang artinya barang siapa yang membuat sunnah kebiasaan yang terpuji, maka pahala baginya yang membuat sunnah itu dan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dosa yang bisa membuat sunnah yang buruk itu dan dosa bagi orang yang mengerjakannya. Nah, selanjutnya karakteristik agama Islam. Selama ini kita sudah mengenal Islam, tetapi Islam dalam proses yang bagaimanakah yang kita kenal itu tampaknya masih merupakan suatu persoalan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Ada beberapa hal dalam konteks karakteristik ajaran Islam ini. Yang pertama dalam bidang agama, yang mana Islam, doktrin dan peradaban Nurholis Majid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurutnya bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan, sunnah Allah yang tidak akan berubah sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Yang kedua itu dalam bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui
konsepsinya dalam bidang agama. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkit oleh akidah tauhid. Di bidang akidah, ajaran Islam sebagai dikemukakan oleh Muhammad Ali dapat dibagi menjadi kepada dua bagian, yaitu sebagai teori atau yang lazim disebut rukun iman dan bagaimana praktik yang mencakup sebagian yang harus dikerjakan oleh orang Islam, yakni amalan-amalan yang harus dijadikan pedoman hidup. Nah, selanjutnya di bidang ilmu dan kebudayaan, karakteristik ajaran Islam yang dalam bidang ilmu dan kebudayaannya itu bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dalam luar, tetapi kebersamaan dengan itu Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaannya. Bidang pendidikan sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayatnya. Yaitu selanjutnya bidang sosial, yang mana ajaran Islam dapat dilihat dari ajaran di bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam berbagaimana telah disebutkan di atas pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Dalam bidang kehidupan ekonomi, Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepsinya. Dalam bidang kehidupan, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya itu dalam bidang kesehatan. Ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya, yang itu mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Nah, dalam bidang politik, Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat perintah senantiasa ulil amri yang terjemahnya termasuk menguasai di bidang politik, pemerintah dan negaranya. Selanjutnya bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dihendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah dan mengabadikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, Islam berbagai disiplin ilmu. Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu yang ilmuannya itu keislaman. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985 bahwa yang termasuk disiplin ilmu Islamnya adalah Al-Quran, tafsir, hadis, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Selanjutnya, misi ajaran Islam. Studi terdapat misi ajaran Islam secara komprehensif dan mendalam adalah sangat diperlukan karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam yang didasarkan kepada alasan yang sifatnya bukan hanya normatif, yakni karena diperintah oleh Allah, dan bukan pula karena emosional semata-mata, melainkan karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual, yaitu argumen yang masuk akal, dapat dihayati dan dirasakan oleh umat manusia. Dewasa ini banyak orang yang memeluk agama Islam hanya sekedar ikut-ikutan tanpa didasarkan pada argumentasi yang kuat. Keislaman dan demikianlah tidak menjadi masalah selama hidup dalam
komunitas Islam. Yang kedua, untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional, adalah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Alasan-alasan tersebut mendukung butiran yang kedua ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut ini. Bab ketiga, untuk menghilangkan citra negatif dari sebagai masyarakat terhadap ajaran Islam. Berdasarkan sumber-sumber yang didapati dari para orientalis barat, kita menjumpai penilaian dan pernyataan negatif terhadap Islam. Menurut sebagian jumlah bahwa Islam disebarkan dengan pedang Islam, ajaran yang menurut hawa nafsu, ajaran bagi orang-orang yang miskin, terbelakang, kumuh, dan sebagainya. Lebih dari itu, citra Islam yang negatif dewasa ini muncul kembali. Dewasa ini Islam sering dituduh sebagai sering teroris, berbagai tindakan kejahatan seperti bebenam, batabos, pembajakan pesawat, peperangan, dan sebagian sering dituduh kepada umat Islam. Nah, misi Islam pertama untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam makna aslinya adalah masuk dalam damai, dan orang Islam ialah orang yang berdamai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai dengan Allah artinya berserah diri sepenuhnya kepada hendaknya, dan berdamai dengan manusia bukan saja melainkan pula ia berbuat baik dengan semuanya. Dua pengertian ini dinyatakan bahwa Al-Quran Al-Karim sebagai inti agama Islam yang benar-benar. Al-Quran mengatakan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala ma aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Tidak demikianlah bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada khawatirnya terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hatinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 112. Nah, kedua, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problem agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dari jejak kelahiran 15 abad yang lalu, Islam senantiasa hadir memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Islam sebagaimana dikatakan Gibb, bukan semata-mata ajaran tentang keyakinan saja, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang multidimensial. Berkenaan dengan peran Islam yang demikian itu, Syekh Al-Nadwi dalam buku Majja Khosyirah Al-Alam bin Intihad Al-Muslimin, kerugian apa yang diterima dunia akibat kemerosotan dunia, mengatakan bahwa pada dilanda gempa dan dahsyat, di sana sini terdapat bangunan yang roboh, rata benda ditimbun tanah, dan jiwa manusia melayang. Demikian pula keadaan masyarakat, baik dan segi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, berbagai dalam keadaan beratakan dan kacau balau. Keadaan dunia yang demikian itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul insani arrajmahu ta'irahu fi unukihi wa ukhrizu lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mashhur.
yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah dan yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 17-13.